Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Kita masih dalam ayat yang ke-17. Yunus singkatan dari Yesus utus, nurut selalu. Di ayat 17 kita sudah belajar tentang arti jasmani, tentang 3 hari 3 malam Tuhan Yesus berada dalam kubur. Dan sekarang kita akan belajar arti rohaninya. Apa arti 3 hari 3 malam itu? Ini menceritakan tentang pertobatan sejati, di mana benar-benar mati lepas dari dosa. Ada 3 tahapan. Itu 3 hari kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, bersih. Yang kedua, tutup. Yang ketiga, hancurkan. Yang pertama dulu, bersih. Itu mau mati lepas dari dosa. Roma 6 ayat yang kedua. Yang kedua, ditutup, benar-benar mati sampai di pikiran dan angan-angan. Ditutup dan tidak bisa dibuka lagi. Sudah benar-benar mati. Ketiga, hancurkan. Jadi bukan hanya tidak dibuka lagi, tapi juga dihancurkan. Kita mau minta kuasa Tuhan untuk menghancurkan sehingga mati total. Roma 6 ayat yang ke-6. Bahasa Yunaninya katargeo. Benar-benar dinonaktifkan, tidak dibiarkan bersuara. Itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena daging ini masih bersuara, saudaraku. Kita yang percaya Tuhan Yesus, roh kita sudah ditebus. Tapi tubuh daging ini belum digenapi penebusannya. Walaupun Tuhan Yesus sudah selesaikan itu di kayu salib. Tapi tebus tubuh ini belum. Nanti setelah pada waktu sangkakala dibunyikan, itu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ada peristiwa pengangkatan. Manusia itu mengalami tebus tubuh. Yang mati dalam Tuhan, rohnya kembali ke tubuhnya dan mengalami penebusan tubuh, berubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu orang yang mati terlebih dulu bangkit, ya. Kemudian yang hidup-hidupan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 51, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 16. Itu semua dijelaskan di situ. Jadi karena tubuh belum ditebus, maka tubuh ini yang condong terhadap dosa akan ada peperangan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 ada peperangan antara tubuh daging dengan roh. Ini berperang terus. Oleh karena itu, pertobatan sejati itu membutuhkan 3 hal ini. Yang pertama, mau mati lepas, ada komitmen. Aku mau matikan daging. Aku mau bertobat sungguh-sungguh, tidak mau berbuat dosa lagi. Yang kedua, sampai pikiran. Bertobat sampai di pikiran. Jangannya ya di ucapan, ya aku bertobat, tapi di pikiran tidak mau dibuang. Seperti bangsa Israel, sudah keluar dari Mesir, bagus kan? Sudah keluar, tapi pikirannya masih pikiran Mesir, sehingga bersungut-sungut ingat-ingat Mesir. Akibatnya apa? Mati. Generasi pertama mati di padang gurun. Oleh karena itu, setelah mati lepas dari dosa, kita bertobat, kita percaya Tuhan Yesus, kita berkomitmen, mau mati sampai di pikiran dan angan-angan. Dan yang ketiga, kita minta kuasa Tuhan. Pembaruan pikiran itu, metanoia. Tuhan, isi dengan kuasamu. Jangan dibiarkan bersih rapi teratur. Nanti iblis akan mengajak 7 roh jahat yang lain, sehingga total 8 roh jahat merusak lebih jahat lagi. Itu dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Jadi harus mati total, diisi dengan kuasa Allah. Mati 3 hari inilah yang dinamakan pertobatan sejati. Pada saat kita sudah mencapai 2 hari, yaitu berkomitmen mati lepas dari dosa, berkomitmen membuang sampai di pikiran, nah kita buka hati pada hari ketiga. Ini istilahnya untuk kehadiran Allah dalam hidup kita. Seringkali manusia hanya berkomitmen saja, tapi tidak mau menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Berkomitmen, ya saya mau bertobat. Ya pikiran Tuhan, buang pikiran. Tapi tidak mau diisi dengan kuasa Allah. Akibatnya iblis kembali bertahta. Karena rumah hatinya kosong. Semuanya cuma bersih saja. Jika sudah bersih harus diisi. Diisi oleh barang-barang dari atas. Perkara-perkara dari atas. Kalau Kolose 3 mengatakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Cari, aktif.
cari. Dapat, orang cari akan dapat disimpan, dipraktekkan, ditaati. Ada 8 kebutuhan pokok rohani yang harus dikerjakan oleh orang beriman sehingga rumah hatinya itu diisi, sehingga dosa itu benar-benar tidak berdaya, tidak diberi makan. Ada anjing putih, ada anjing hitam. Anjing putih selalu kalah. Anjing putih lambang kesucian, anjing hitam lambang dosa. Anjing putih selalu kalah saat berperang. Kenapa? Karena anjing hitamnya diberi makan terus dengan tontonan-tontonan pornografi, dengan rangsangan-rangsangan dosa, sehingga anjing hitamnya kuat. Anjing putihnya nggak diberi makan, nggak ada perkara-perkara rohani yang menguatkan. Akhirnya anjing hitam kalah, mengalahkan terus. Oleh karena itu orang Kristen sekali bilang, aku lu bikin hidup suci kok gak bisa. Iya loh, kamu kasih makan terus perkara dosa. Coba jangan dikasih makan, tapi kasih makan anjing putihnya. Kasih makan terus. Nah ini ada 8 pokok kebutuhan rohani. Untuk supaya anjing putih ini kuat, anjing hitam ini lemah karena tidak diberi makan, anjing putih bisa mengalahkan. Dengan mudah kita mengatakan tidak untuk dosa curi, tidak untuk dosa zina, tidak untuk dosa percabulan, tidak untuk dosa maki-maki, tidak untuk dosa berbohong, tidak untuk dosa-dosa yang lain. Karena anjing hitamnya tidak diberi makan, tidak dirangsang. Jangan melasatkan tubuhmu dan menguatkan nafsunya, itu kata Roma. Hati-hati. Nah, ada 8 pokok kebutuhan rohani. Yang pertama, doa. Efesus 6 ayat 18. Doa, seringlah berdoa dan tingkatkan jam doa kita minim 1 jam, bahkan bisa lebih. Matius 26 ayat 40-41. Tidakkah engkau dapat berdoa denganku 1 jam lamanya? Doa loh ini ya. Berdoa dalam Roh Kudus juga. Ini doa 1 jam itu doa bilik. Kedua itu adalah doa dalam Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan Yudas 1 ayat 20. Berdoalah senantiasa, pray without ceasing. Itu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kenapa? Kok bisa pray without ceasing? Karena di dalam Roh Kudus kita sambil bekerja, sambil makan, sambil mandi, sambil macam-macam masak dan lain-lain, kita bisa berdoa berbahasa roh. Itu berdoa terus, connect dengan Allah terus. Sambil ketik, sambil berbahasa lidah. Latihlah untuk terus berbahasa lidah, berdoa dalam Roh Kudus. Saudara, kalau belum penuh Roh Kudus, minta kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Karena itu indah. Kita punya bahasa doa. Nggak perlu dipertontonkan kepada orang-orang. Cukup dalam diri saudara dengan Allah. Connect terus. Haleluya, haleluya. Nah, terus saudaraku. Sehingga kekuatan kita kuat. Kita tidak menjadi lesu dan lemah. Orang-orang menanti-nantikan untuk mendapatkan kekuatan baru. Berjalan tidak menjadi letih. Berlari tidak menjadi lesu dan lemah. Yesaya 40:31. Nah itu. Doa itu membangun hubungan dengan Tuhan. Di rumah kita ambil waktu 24 jam, minim 1 jam. Cobalah pagi atau malam kita berdoa 1 jam. Atau pagi setengah jam, malam setengah jam. Boleh membangun hubungan dengan Tuhan. Dan sepanjang hari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan berbahasa lidah. Ingat berbahasa lidah. Ingat lagi berbahasa lidah lagi. Nah pada saat kita berdoa, berarti kita membangun hubungan. Dan ini seperti telepon dengan Tuhan. Kalau kita telepon dengan Tuhan enak. Ada masalah, Tuhan gimana? Ada masalah lagi, Tuhan gimana? Tuhan akan kasih jalan keluar di situ, saudaraku. Oleh karena itu perlu ada hubungan baik. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10. Entah kita tidur, entah kita berjaga-jaga, kita hidup dengan Tuhan. Artinya ada hubungan baik. Bagaimana hubungan baik ini dibangun? Dengan hidup dalam kesucian. Jangan hidup dalam dosa. Sehingga ada koneksi dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kita tanya, Tuhan langsung dengar. Yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan engkau bukan karena telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, tapi menjadi pemisah adalah dosamu. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Oleh karena itu doa ini penting, kebutuhan pokok. Doa bilik, doa senantiasa dalam Roh Kudus, juga hubungan baik.
connect terus dengan Tuhan. Walaupun kita nggak berdoa berbahasa roh, kita lupa gitu ya. Ya kita sambil kerja, sambil ngobrol ada masalah, kita ngobrol dengan orang. Tapi kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Ini ya, ini doa. Kedua, firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Kesukaan kita haruslah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Milikilah waktu-waktu pembacaan firman Tuhan. Renungkan sampai jadi daging. Wahyu 10 ayat 10 sampai 11. Daud menyimpan firman Tuhan dalam hatinya agar dia tidak sampai jatuh dalam dosa. Mazmur 119 ayat 11 dalam terjemahan lama. Jadi firman Tuhan ini penting. Baca firman Tuhan. Ada dua cara baca firman Tuhan. Cara pertama ini saudara pakai buku pedoman pembacaan firman Tuhan. Pakai buku pedoman. Ya, ada ya buku pedoman. Saya ini saudaraku ya ini aja saudaraku. Ini ya, ini adalah buku pedoman pembacaan Alkitab. Saudara cari di internet itu banyak kok. Ini namanya pedoman pembacaan Alkitab tahunan atau per tahun. Kalau saudara mengikuti jatah bacaan ini, setiap hari diikuti perjanjian lama, perjanjian baru, sampai Desember saudara bisa menyelesaikan satu Alkitab penuh. Dan kecepatannya ini bisa ditambah. Kalau saudara baca jatah 2 hari dalam sehari, berarti saudara bisa menyelesaikan 2 Alkitab per tahun. Kalau saudara baca 3 hari dalam sehari, berarti saudara menyelesaikan 3 Alkitab per tahun. Tapi kalau saudara cuma baca perjanjian lama saja dalam setahun, maka saudara hanya menyelesaikan perjanjian lama saja. Dan juga perjanjian baru saja ya perjanjian baru saja. Saya himbau kita baca perjanjian lama dan perjanjian baru sesuai jatah ini. Kenapa kok ini penting, saudaraku? Jatah ini penting untuk mendisiplinkan kita menyelesaikan Alkitab selama setahun. Kok bukan renungan harian? Renungan harian itu hanya suplemen, vitamin, tapi tidak bisa menggantikan makanan kita. Atau nasi atau roti, makan 3 kali sehari itu tidak bisa digantikan dengan suplemen. Saya tidak makan saja, saya minum suplemen saja, tidak bisa. Harus makan, yaitu makanannya ini. Setelah makan ini, saudara bisa pakai ayat renungan harian untuk merenungkan, karena renungan harian kan cuma beberapa ayat begitu kan. Itu buku-buku renungan harian beberapa ayat. Saudara bisa merenungkan lagi. Setelah saudara baca jatah ini, saudara bisa memamabiak lagi. Istilah mamabiak itu seperti hewan mamalia kan, sapi gitu ya, yang makan rumput, jadi telan, terus rumput itu dikeluarkan di mulutnya, dikunyah lagi supaya lebih menyerap lagi. Nah, baca renungan harian, lihat lagi, oh ada pengertian baru gitu. Saya seperti itu saudaraku. Saya baca jatah Alkitab ini setiap hari, saya terus baca, ngerti nggak ngerti baca saja, dan saya ada waktu-waktu luang untuk merenungkan. Nah, merenungkannya saya biasanya hari Sabtu, hari Minggu, saya merenungkan 1, 2, 3 ayat, saya renungkan dan saya tulis. Salah satunya saya tulis ini The Secret of Yunus. Saya sudah selesaikan banyak, ada beberapa ya, 1, 2, 3 Yohanes, Titus, Filemon, Obadya, Yunus, Yudas, dan ini sedang mau selesai 1 Petrus. Lumayan dapat banyak. Dan juga renungan-renungan yang lain juga, belum lagi kalau saya dapat pelayanan pemberitaan firman Tuhan, pelayanan perkhotbah, saya renungkan lagi. Belum lagi saya pelayanan sekolah minggu, saya waktu menyiapkan renungan sekolah minggu, saya siapin lagi, saya belajar lagi, dan itu menambah lagi pengertian. Kalau kita mengerti lebih banyak, enak, kita bisa lebih mengerti, jalan sampai miring-miring. Tapi harus ditaati ya, jangan jadi ahli Farisi, ahli Taurat yang hanya mengerti tapi tidak mau dilakukan. Mengerti, dilakukan, ditaati. Nah, firman Tuhan. Ketiga, ibadah. Jangan dikurangi, setialah ibadah. Kalau zaman sekarang ini streaming, ini dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan membiasakan diri untuk berpisah dengan pertemuan-pertemuan jemaat. Ayo belajar. Saat ini streaming ya, ikuti streaming dengan baik, bahkan ditambah lah. Kalau ada pelajaran pendalaman Alkitab, jam-jam doa-doa, ikuti saja. Karena kan lebih baik di rumah
daripada nonton yang gak bener, lebih baik nonton khotbah, nonton ibadah. Nah, saudara juga perlu hati-hati, jangan pindah-pindah channel. Kalau saudara sudah beribadah dalam satu gereja tertentu, setialah pada gembala saudara. Jangan pindah-pindah. Loh, apakah nggak boleh dengar khotbah gereja lain atau pendeta lain? Boleh, tapi itu jadi tambahan. Kalau ada hari Minggu misalnya jam 8 sampai jam 9, jam setengah 10, itu adalah ibadah gereja kita, ya kita ikuti itu dulu. Setelah itu baru saudara streaming ulangan gereja lain, tak apa-apa. Ibadah pendeta lain, tak apa-apa. Sebagai tambahan, tak apa-apa. Nah, cuma perlu diingat lagi kalau ada perbedaan pengertian antara pendeta satu dan pendeta yang lain, dan saudara bingung, saudara tanyakan kepada pemimpin rohani saudara. Loh, ada pengertian ini loh, bener enggak? Pemimpin rohani yang saudara percaya, saudara, dia akan memberikan jawaban, oh iya ini bener ini, setuju ini. Nah, akan memperkaya saudara, oh iya ini pembukaan baru, diterima. Tapi oh ini gak setuju, jangan ini kurang tepat ini. Misalnya pengertian, loh kamu sudah besar untuk menikah, kamu gak perlu izin orang tua. Karena berdasarkan ayat firman Tuhan, laki-laki akan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Gak perlu minta izin orang tua. Kalau orang tua gak setuju ya sudah, kalian punya keputusan sendiri, menikah saja. Kalau saudara tanya ke pemimpin, pasti dibilang, oh ini gak tepat ini, kan kamu jadi gak hormat sama orang tua. Kalau udah hormat sama orang tua itu dosa loh. Orang tua harus setuju, harus orang tua itu wakilnya Allah. Dan ayat itu jangan diterjemahkan seperti itu. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, itu artinya laki-laki tersebut harus mandiri dan dia membentuk keluarga dengan istrinya. Bukan meninggalkan, tapi dia setelah meninggalkan harus izin dulu. Pak, Ma, Bapak, Ibu, saya menikah ya, minta restu supaya saya bisa membentuk keluarga yang diberkati Tuhan. Minta doanya ya Pak, Ma. Itu ayatnya artinya. Nah itu saudara. Jadi tentang ibadah ini saya perlu tambahkan sedikit-sedikit seperti ini supaya saudara bisa punya filter yang baik. Tidak semua khotbah itu baik. Saudara menambah jam-jam ibadah boleh, tapi harus punya filter. Lihat, bener enggak? Ada keselamatan selain di dalam Yesus. Wah, hati-hati. Kalau ada pendeta-pendeta bicara seperti itu, hati-hati. Jangan diterima dulu, tanya dulu sama Tuhan. Sama Tuhan, doa juga sama pemimpin rohani. Roh Kudus akan memberikan kesan-kesan kok. Ada beberapa kalimat-kalimat yang kurang tepat, kadang hati saya jadi gak pas. Gak enak, apa ini? Misalnya, saya klaim janjimu Tuhan. Hati saya gak enak waktu dengar kalimat itu. Kok diklaim? Kok asuransi aja? Kalau asuransi kan dibayar, karena kita bayar premi asuransi, maka diklaim. Klaim janji Tuhan, klaim asuransi. Kita tuntut asuransi tersebut untuk membiayai kita, karena kita sudah merasa bayar premi. Sedangkan kita sama Tuhan, kita kan gak bayar premi. Kita berdosa, Tuhan menebus kita dengan cuma-cuma. Itu anugerah. Kalau kita klaim gitu, kita minta, kita mohon, itu tepat. Tuhan, atau kita pegang janji Tuhan. Tuhan, setiap janjimu saya pegang ya. Terserah Tuhan, pada waktumu Tuhan akan nyatakan. Itu yang benar. Jangan saya klaim janji Tuhan, jangan. Itu ada kesan-kesan, kalimat-kalimat tertentu, kita ada kesan kurang tepat. Iya, gitu loh. Itu filter. Nah juga pemimpin rohani tanya, lu boleh gak sih ngeklaim janji Tuhan? Pasti pemimpin rohani saudara akan bilang, ya jangan. Itu kan Tuhan kan bukan asuransi. Kita ini diselamatkan anugerah Tuhan, kok ngeklaim? Kita gak bayar apa-apa kok ngeklaim. Gitu loh saudaraku ya. Ya ini tentang ibadah. Kemudian keempat, pelayanan. Roma 12 ayat 11. Tambah terbeban, tambah rajin melayani Tuhan, tambah semangat melayani Tuhan. Jadi berkat buat sekitar kita. Tujuan pelayanan itu adalah menyenangkan hati Tuhan.
Dan inti dari pelayanan adalah jadi berkat buat jiwa-jiwa. Ini pelayanan, saudaraku. Harus. Kelima, hidup suci. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berkomitmen hidup dalam kesucian di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Suci ini harus dibereskan. Mulai dari dulu, sekarang, dan yang akan datang tetap suci. Keenam, bersekutu. Ayo belajar bersekutu satu dengan yang lain. Jangan ada perpecahan, jangan ada kebencian, jangan ada rasa tidak senang. Belajar bersekutu. Imamat 26 ayat 8. Orang yang bisa bersekutu bisa menghasilkan perkara-perkara yang besar. Belajar bersekutu, setia, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketujuh, pikul salib. Lukas 9 ayat 23. Salib itu adalah alat tes atau pilihan. Alat tes apakah pilihan yang diambil itu membuat daging mati atau tidak. Misalnya ulangan ujian, kita tidak bisa nyontek atau tetap jujur walaupun salah satu nilainya berkurang, tetap jujur. Nah itu salib. Tapi kalau kita bilang nyontek, itu bukan salib. Nah jadi pilihan ini, ayo belajar mengambil pilihan yang benar sesuai firman Tuhan. Belajar pikul salib, walaupun korban, walaupun menderita, tetap pikul salib, saudaraku. Tetap pikul salib. Jangan tidak mau pikul salib. Akibatnya apa? Daging bernyala-nyala lagi. Ya. Terus ke-8 adalah suka memuji Tuhan. Mazmur 156. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Memuji Tuhan, sering-sering memuji Tuhan. Puji-pujian kita pada Tuhan, tentu saja puji-pujian yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan puji-pujian yang melenceng-melenceng, tapi ya setahu saya sebagian besar, ya mungkin 99% ya, puji-pujian yang beredar di Indonesia, juga di luar negeri, saya belum melihat ada puji-pujian yang salah. Ya saya pernah dengar beberapa waktu lalu pujian yang nyeleneh, itu jangan diikuti ya. Pujian tentang Alkitab bukan firman Allah. Ini saya perlu bicarakan di sini karena memang ini pujian ini nyeleneh, aneh dan salah, saudaraku. Saya katakan salah. Ini ya, saya searchkan di YouTube ya. Alkitab bukan firman Tuhan. Ada lagu. Saya pernah kok, saudaraku ya. Itu rasanya sudah di down ya. Bukan firman Alkitab apa ya? Ada lagu kok. Lagu yang salah kok. Alkitab menjadi penghalang. Nah ini, Alkitab menjadi penghalang. Ini karya Tuhan dalam daging dan apa ini? Lagu rohani Kristen dan baru karya Tuhan. Ini apa ini? Gereja Tuhan jadi penghalang. Ini dan banyak sanggahan-sanggahan di dalam YouTube ini ya. Banyak, saya nggak mau cerita saja, saudaraku. Cuman itu lagu yang salah dan kita jangan ikuti. Tapi memuji Tuhan. Biar sekalian bernafas memuji Tuhan. Nah, belajar, saudaraku, 8 kebutuhan pokok rohani ini yang membuat kita bisa kuat. 8. Belajar terus kuat dalam Tuhan sehingga kita bisa benar-benar mati lepas dari dosa. Ini arti pertobatan sejati 3 hari 3 malam. Ya, jangan hanya cuma mati 1 hari. Apa arti mati 1 hari? Ya cuman ya bertobat. Ya komitmen bertobat. Tapi pikirannya masih pikiran dosa. Jangan. Mati 2 hari. Ya berkomitmen bertobat. Tapi pikiran juga
berkomitmen dibuang juga. Mati 3 hari, diisi dengan kuasa Allah. Itu benar-benar mati total. Dan keempat, bangkit dengan hidup yang baru. Jalani hidup yang baru dengan 8 kebutuhan pokok rohani, ya. Puji Tuhan, kita sudah selesaikan di pasal 1 Yunus ini, dan kita akan masuk di dalam pasal yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.